Perkenalkan, aku Agatha Chelsea. Hari ini aku di panggung tidak akan bernyanyi, teh, nggak nyanyi, nggak acting. Hari ini aku mau presentasi about something yang aku rasa kita semua bisa relate, about boredom, about rasa bosan. Mungkin a bit of background about me. Salah satu hal yang aku belajar dari dunia entertainment adalah semuanya bergerak begitu cepat. What is that supposed to mean? Di dunia entertainment, setiap hari jadwal selalu berbeda. Hari ini aku bisa syuting, besok bisa nyanyi di atas panggung, besoknya bisa photoshoot. Every day is always different. It's always changing. Makanya dunia entertainment itu dunia yang seru banget menurut aku. But that also means yep, that also means that di dunia entertainment, stopping feels like falling behind. Ketika jadwal udah mulai lebih sepi, lebih slow down, ketika tidak ada project baru lagi, nggak bertemu dengan orang baru lagi, tandanya udah gak relevan lagi. So it feels like something's missing. Boredom is weird. Yep, that was me. Mungkin tuh ada teman-teman yang mengikuti aku tahu bahwa aku memulai karirku dari aku kecil sekali. Jadi aku tumbuh dan berkembang di dunia entertainment. Di mana mungkin kalau anak-anak pada umumnya itu setiap hari pergi sekolah, lalu main sama teman-temannya. Jadwalku setiap hari selalu berubah. Bisa pagi syuting dulu, baru sekolah, akan sekolah, lalu syuting, lalu mungkin main sama teman. Jadi jadwal aku selalu changing. Jadi dari aku kecil sampai di particular age, aku nggak pernah ada space, nggak pernah ada waktu untuk merasa bosan untuk diam saja. Then everything slow down. Kapan? Mungkin teman-teman semua di sini juga merasakan hal yang sama waktu pandemi. Kenapa? Karena waktu pandemi, selain aku berhenti di dunia entertainment, aku take a break karena masalah lockdown. Pada saat itu aku juga lagi menempuh studi aku, lagi merantau, dan aku harus tinggal sendirian di rumah. It was so boring, tidak ada spark lagi. Setiap hari aku hanya merenung dan kelas online. Tapi menariknya, di momen kebosanan aku tersebut adalah momen paling inovatif buat aku malah. Karena aku akhirnya dari sekian lama aku berkarir di dunia entertainment, aku berhasil menulis, memproduksi, dan merilis album pertamaku. Semuanya dari kamar dorm aku. Judulnya Love Letters, I know, it's super cringy. Ini lagu-lagu yang aku tulis waktu aku umur 17 tahun, tapi I'm super proud of it. Karena ini karya yang lahir dari masa-masa bosan aku. Not long after, beres dari aku, kuliah, terus pandemi udah gak lockdown lagi, akhirnya aku kembali ke Indonesia untuk kembali ke dunia entertainment, dunia yang penuh warna lagi. I was so excited karena I've always loved performing. Jadi seneng banget rasanya bisa kembali ke rutinitas aku, yaitu kembali depan layar lagi. Sampai satu momen, di mana, orang dari label aku minta aku untuk nulis lagu lagi, dan aku stuck. I tried writing things down, and I tried for months, tapi gak ada ide cemerlang yang muncul. And it got me thinking, kapan ya terakhir kali aku tuh punya ide cemerlang? Kapan ya terakhir kali aku punya ide untuk nulis lagu tuh seperti apa? And when I recall back, it was during lockdown when I wrote this Love Letters EP. Jadi dari pengalaman semua yang aku alami tadi di dunia entertainment, aku jadi berpikir, apa jangan-jangan jadi bosan itu merasa bosan tuh sesuatu hal yang baik ya? Maybe being bored isn't that bad after all. Karena dengan rasa bosan, akhirnya aku bisa jadi sebuah album. But is it really? To explain this about boredom, kita mungkin harus mengerti dulu definisi kata-kata malas ya. Di sini mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan definisi malas itu seperti apa? Ada yang mau jawab?
Gimana, sorry? Oke, konotasi rasa malas itu baik atau negatif? Negatif ya? Pada setuju ya negatif. Kenapa? Karena malas itu, rasa bosan itu seperti kesannya malas, kesannya nggak produktif, kesannya nggak inovatif, bahkan by definition, boredom itu artinya lack of interest, which is bad, right? Nggak menarik, jelek ya? Dan kalau kita mikir, rasa bosan itu kesannya seperti otak kita nggak dipakai, bener nggak sih? Betul ya? Padahal sebenarnya ada satu fenomena menarik dari field of neuroscience, which is something that I study. I want to explain about the triple mode network. I know it looks very intimidating, very brainy, but I promise you I'm gonna make it super easy and super quick. Jadi triple mode network ini adalah tiga pola aktivasi utama otak kita saat kita berperilaku setiap hari. Jadi ini tiga pola yang switch alternately back and forth di antara saat kita lagi fokus, saat kita lagi pay attention, dan saat kita lagi daydreaming. Ini adalah tiga pola aktivasi utama. Yang pertama aku mau memperkenalkan adalah the Central Executive Network. Ini mungkin kalau teman-teman di sini, eee, kalau orang bilang, "Ayo dong coba kita berpikir, kita pakai otaknya, kita critical thinking." Ini adalah pola aktivasi yang muncul, the Central Executive Network. Dia ini dipakai untuk, goal directed task, untuk memecahkan sebuah masalah, it's our thinking mode. Jadi kalau mungkin, kita mau berpikir suatu hal yang fokus, itu kita mengaktifkan the Central Executive Network. The second one, pola selanjutnya adalah the Salience Network. Kalian lihat ya. Salience Network ini adalah pola aktivasi yang muncul ketika ada hal unik. Jadi ini kalau diibaratkan, dianalogikan, dia ini seperti alarm dalam otak kita. Jadi ketika ada hal yang baru, ada hal yang kita mau pay attention to, dia akan mengaktifkan the Salience Network ini. Dan dia ini menariknya adalah jembatan di antara si Central Executive Network tadi dan pola aktivasi selanjutnya yang mau aku jelaskan, yang sangat menarik, yaitu the Default Mode Network. Ini adalah pola aktivasi yang aku akan fokuskan. Kenapa? Karena dia ini adalah pola aktivasi yang muncul di saat kita lagi menghayal, di saat kita lagi berusaha untuk, lagi mungkin mengingat-ingat kembali keadaan di masa lalu, cerita di masa lalu, ini adalah pola aktivasi yang muncul. Dan menariknya, ini adalah pola aktivasi yang muncul juga di saat kita lagi bosan. So when we're bored, actually, our brain is still active. Bukan berarti otak kita tidak aktif. So when we rest, our brain activates the default mode network. But what is that supposed to mean? Default mode network ini, oke, default mode network ini adalah kalau dianalogikan, ini jembatan. Jebatannya di antara apa? Di antara pikiran sadar kita dan alam bawah sadar kita. Jadi bisa kebayang ya kalau misalnya lagi diam, olah aktivasi ini aktif, kita pikir kita bisa kemana-mana. Makanya kalau diibaratkan, kita ini ketika ada di default mode network, kita ini seperti merangkai puzzle. It's like arranging puzzles. Di antara ide lama ke ide yang baru, ide yang mungkin kedengarannya tuh nyeleneh, kita nggak tahu dapetnya dari mana. Ini semua dihubungkan di default mode network. Dan ada juga salah satu term yang menarik yaitu autobiographical planning. Autobiographical planning ini adalah momen di mana kita bisa merefleksi masa lalu kita dan menggunakan refleksi tersebut untuk planning ke masa depan. Dan ini semua bisa dilakukan hanya di default mode network. Bukan di central executive network, bukan di salience network. So as you can see, being bored is actually good. Karena ini tempat di mana kita menghubungkan berbagai macam ide dan bisa menjadi kreatif. But we have this one problem. Karena konotasi bosan itu negatif sekali, kesannya tidak produktif, kita jadi kalau biarkan diri kita untuk merasa bosan. Kita merasa nggak nyaman kalau kita hanya duduk dan menghayal. And as you can see from the background, salah satu distraksi utamanya adalah apa? Ada yang bisa jawab? Ketika kita bosan? Handphone ya? Handphone. We're always on our phones. Every minute, every second of our lives. Dan kita sering berpikir dengan main handphone, dengan kita scrolling news, scrolling social media, bales chat,
lihat email, we're being productive, we're multitasking. But that's the problem with multitasking. Karena actually, multitasking is a myth. We're not actually multitasking, tapi kita hanya ngelakuinnya namanya task switching. And task switching is actually not good, not efficient for our brains. And let me explain why. Di sini mungkin teman-teman kita bisa menggunakan analogi yang kita semua bisa rasakan ya, kita semua pasti pernah experience, aku juga pernah experience, yaitu mungkin menulis essay, writing something. Ketika kita menulis essay, bayangin kita lagi fokus mengerjakan sesuatu, mengformulasikan ide, and also our thought process. Lalu setelah itu kita lagi ngerjain, tiba-tiba kita kepikiran, "Ah, mau coba dengerin lagu deh." Kita buka, playlist kita, pilih lagu kita, lalu kita kembali lagi ke tab, kita nulis essay tadi. Lalu selanjutnya, pas lagi ngerjain essay, tiba-tiba muncul notifikasi. Notifikasi chat atau notifikasi email. Dan kita jadi ke-distract, kita klik notifikasinya, kita jawab. On the surface ini semua kelihatannya nggak apa-apa ya, efisien. Di waktu yang bersamaan, apa salahnya sih kita, bikin essay, sambil dengerin lagu, sambil kita bales chat. Nothing is wrong, right? It seems harmless. Tapi sebenarnya buat otak kita, this is a big problem. Why? Karena ini sangat menghabiskan energi otak kita sangat besar. Mungkin aku mau menjelaskan dulu, otak kita tuh punya yang namanya cognitive resource. Jadi punya energi, dalam otak. Dan cognitive resource ini limited. Dan ketika kita switch kegiatan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, ini menghabiskan energi dan juga waktu. Kenapa? Kembali lagi ke the triple mode network tadi. Tadi ada satu alarm, network alarmnya itu adalah Salience Network. Dan cara kerja the Salience Network supaya bisa multitasking adalah dia harus menonaktifkan pattern aktivasi otak sebelumnya, lalu mengaktifkan pattern aktivasi otak yang selanjutnya. Which means what? It is very tiring and draining for our brains. So, as you can see, sebenarnya kita tuh tidak multitasking. Kita tidak efisien, tidak efektif. Tapi kita hanyalah switching really fast. Kita experience yang namanya task switching cost. Di mana kita harus membayar harganya adalah energi dari otak kita untuk bisa switch dari satu kegiatan, satu fokus ke fokus yang lain. So it's actually not good. Aku ada mini experiment that I conducted on my social media, which is very interesting. Aku menanyakan, aku pengen evaluasi seberapa banyak sih orang di komunitas aku tuh yang gak bisa duduk diam and be bored. And it's so interesting karena ternyata dari 9.022 orang yang vote, kebanyakan orang itu pakai handphone, gak bisa nggak pegang handphone dalam kurun waktu 5-30 menit, which is a lot, right? Lalu yang selanjutnya, kalau kalian bisa lihat juga, dari 9.000 voters, orang yang punya ide cemerlang, ada ide aha, itu cuma 2-4 kali dalam seminggu. Jadi bayangkan, it's not even one idea a day. Dan yang paling menariknya lagi, menurut aku, adalah kalau ditanya, pernah gak sih tiba-tiba kepikiran ide cemerlang di saat gak ngelakuin apa-apa? 92% of my participants bilang pernah. Jadi makanya gak heran kalau di dunia entertainment tuh sering diomongin para musisi, iya, ide cemerlang dari menulis lagu itu muncul di saat kita ada di kamar mandi. When we're not doing anything. So the less we do, the smarter our brain connects actually. Dan para inovator juga tahu akan hal ini. Tadi tahun siapa? Bill Gates ya? A billionaire, he's a Microsoft guy. Dia punya yang namanya Think Week, di mana dalam seminggu dia sengaja mengosongkan kalendernya, terus dia gak ada distraksi apapun, dia tinggal dalam kabit supaya dia bisa just sit with his thoughts and trying to formulate ideas. Dan dia bilang bahwa ide-ide cemerlang dia banyak muncul dari Think Week ini. Another figure, we share the same name by the way. Ada Agatha Christie, dia adalah famous author, dia suka bikin mystery books. Dia bilang bahwa the best time for planning a book itu saat dia lagi cuci piring. So boredom isn't actually the absence of activities, but it's the absence of noise. So it's not bad, right?
Jadi kita menurut aku, harus belajar gimana caranya to be bored, how to be bored in an efficient way, in a productive way. Ada 3 cara menurut aku. Yang pertama adalah digital pause. What is that? Try to not use your phones all the time. Mungkin bisa dari hal kecil, dalam satu hari, try to have a digital break for at least 10 minutes. Yang kedua, aimless walk. Karena it's so surprising, tapi ketika kita berjalan tanpa tujuan, itu bisa boost creativity up to 60%. And the last one is boredom journal. This is what I've always been doing. Di saat lagi bosen, coba tulis-tulis. Entah itu tulis mungkin kata-kata, ya kata-kata bijak, atau mungkin ide-ide yang menarik. Just try to write everything everything down. Kenapa? Karena imajinasi itu akan muncul di saat kita tidak dipaksakan sebenarnya. So as you can see, boredom isn't failure, and the goal is to find what is actually isn't actually to find imagination, isn't actually to find inspiration, but to let yourself to have the time to let the inspiration come and find you. Final note dari aku adalah, aku belajar dari pengalaman aku dan juga riset, dan juga dari orang-orang tokoh-tokoh penting bahwa orang yang paling kreatif, orang yang paling jenius dan paling produktif itu bukan berarti orang yang paling sibuk. Tapi adalah orang yang punya keberanian untuk stay still dan juga settle down with their boredom. So my final note, be brave enough to pause, because sometimes doing nothing is how we grow. Thank you very much.